Udah? Oke, kita sekarang mau wawancara sama Crazy Rich Sukabumi. Oke, sekarang lo bisa beli kaos ini, kaos No Debat, silakan pesan ke Donkey Production. Harganya 130.000 aja, ukurannya macam-macam dari S sampai XXL. Tangan pendek ada, tangan panjang ada. Tapi kalau tangan panjang artinya maliang. Ini dibuka dari tanggal 24 sampai tanggal 31 Oktober saja. Setelah itu tidak ada lagi. Oke, segera pesan di Donkey Production. Ya, yes, minum dulu aja. Biar relax sih. Iya, Geral. Sing Abdel. Nama lo Geral apa sih sebenarnya? Geral Saprila Cing, Sabtu April jam 5. Saprila, Sabtu April jam 5. 1 April jam 5? Iya. Itu emang nama lo? Iya. Beneran? Beneran. Geral itu juga beneran? Iya beneran. Lo orang apa sih? Orang asal gitu. Hah? Dari Bangka Belitung. Oh, Bangka Belitung. Sukabumi ngapain? Sukabumi merantau sih. Dari Bangka Belitung merantau ke Lampung, udah tuh baru ke Sukabumi. Oh, jadi orang tua asli di? Orang tua asli emak gue di Sukabumi, bapak gue di. Yang merantau orang tua lo? Apa lo? Ikut orang tua gue. Jadi yang merantau sebenarnya orang tua lo? Iya. Lo ikut aja? Betul. Ikut sih. Geral Saprila 1 April jam 5. 1 April jam 5. Kok nggak Saprilim? Saprila. Iya. Surabaya. Sukabumi jadi udah berapa lama? Di Sukabumi itu ada 5 tahunan ya. Udah mau 6 tahun apa? Tapi ikut stand up mulai di Sukabumi atau di? Mulai di Sukabumi. Ada stand up Sukabumi apa stand up Bogor? Stand up Sukabumi. Lo ngapain tuh awal-awal ikut stand up? Awal-awal ikut stand up, gua ini masih sekolah sih. Lo sekolah? SMK pernah. Oh, SMK ya. SMK aja. SMK pernah gua SMK waktu itu pas kelas 3, 2017 lah. 2017 waktu itu diajak temen kan, ayo ikut stand up gue. Terus gue liat, oh stand up ya, kata gue, boleh lah gue ikut. Akhirnya dari situ ikut Cing. Kenapa emang lo ikut? Karena gue pengen ini ngelatih. Gue kan ngomong gini suka kadang belibet, terbata-bata Cing. Jadi pengen ngelatih public speaking gue. Iya, tapi lancar ini lo. Iya. Ya di sini Cing. Nggak ada pressure lah. Nggak ada juri. nggak ada Bang Radit. Nggak, waktu itu dalam kehidupan sehari-hari juga lo emang gagap-gagap gitu? Iya, gitu Cing. Lagi sama Bang Zawin kan dimarahin mulu. Dimarahinnya karena? Kalau ngobrol tolak. Tapi lo emang tolak apa enggak sih? Enggak, lebih ke loading aja sih. Loadingnya lama? Ya. Lo sadari itu gitu? Sadar sih. Sadar. Ada yang komplain nggak temen lo sama kalau loading lamanya ini? Ya komplain, suka dibilang tolol aja. Dibilang tolol. Maksudnya lo lama ngerti apa gimana sih? Lama nangkepnya, orang ngomong apa gue baru apa sih gitu. Lama nangkep, kadang nggak ngerti artinya apa sih. Itu aja. Itu udah lama kayak begitu emang? Iya udah lama. Dari sekolah SMA, sekolah waktu zaman kecil gitu? Kayak baru-baru ini sih. Baru-baru berapa tahun yang ini. Sebelum-sebelumnya lancar-lancar aja hidup lo? Sebelumnya lancar aja, kayaknya normal aja. Apaan penyebabnya jadi tiba-tiba? Tahu gue juga Cing. Kayak gue nyari apa ya penyebab orang suka cepet lupa. Cepet lupa juga? Bukan cepet lupa sih, cepet nangkepnya loading lama. Nangkepnya lama. Cepet cepet apa lama sih? Misalnya gimana, kasusnya gimana misalnya? Ya kayak pernah yang pas kemarin dijuriin kan. Kayak Bang Komeng ngomong apa waktu itu yang sidang. Lihat, apaan tuh sidang. Nggak nyambung, gue diem. Nggak ngerti gue gitu sih. Nggak nyambung gitu ke gue nya.
Nggak langsung ngerti tujuannya kemana apa gitu. Kalau ngobrol biasa juga gitu? Enggak dong. Enggak lah, insya Allah. Ini semoga enggak. Iya. Lo sempat kuliah atau memang udah stand up aja setelah lulus SMK? Lulus SMK tuh sebenarnya gue ini kuliah cuman D2. D2 Hah? D2? Iya. Emang ada ya? Ada sih. D1, D2 ada? Ada. Apaan, ngambil apa? IT, informatika komputer. Ngapain bagian? Apa jurusannya? Bagian ini bikin software gitu, aplikasi ngoding. Coding. Ya. Kelar tuh lo? Ya, tidak. Kan ngerasa salah jurusan. Iya. Masa lo Kapasitas otak begini kan nggak ini gua. nggak nangkep? Nggak nangkep. Itu kenapa lo masuk situ ininya? Ini, Jing, ada apa? ketertarikan di situ emang? Enggak beasiswa gua. Anjir, lo beasiswa karena apa? Stand up, Jing. Iya. Lo stand up di mana terus dibeasiswain? Jadi yang ngadain tuh kampus kampus. Di Sukabumi. Iya, ada. Kampus terus ngadain lomba stand up. Nah, kalau yang juara satunya itu dapat beasiswa full D2. Ah. Nah, udah tuh gue diajak teman gue yang ngajak gue stand up ini, Cing. Diajak lagi, ayo ikutan lomba katanya. Lomba ini gini. Oh, ayo kata gue. Ikutan lomba, pas tuh untung alhamdulillah menang gue. Juara satu? Juara satu, ikutan lomba hadiahnya yaitu beasiswa Sekolah? D2. Iya, makanya gue ngambil. Gue liat jurusan kata gue jurusan apa yang cowok nih. Yang cowok cuma. Emang ada jurusan cewek cowok? Nah, gue pikir yang lain itu cuma manajemen, akunting gitu-gitu. Kurang cowok ya, manajemen akunting kurang cowok. Gue, wah itu keren nih. Gue ngeliat kerennya, bukan gue mampu nggak. Ternyata pas gue masuk IT ribet. Enggak. SMK lo apa emang? SM gue pengelasan. Pengelasan, Cing. Makanya STM berarti ya? STM, bagian pengelasan. Nah, lanjutin D2 IT. Nggak bisa ngikutin tuh. Nggak bisa ngikutin sih. Kalau waktu lo juara satu itu, iya. Lo stand up-nya udah kayak kemarin, kayak di Suci? Atau Pak masih banyakan verbalnya? Banyak verbalnya, Cing. Paling sama act out doang. Iya. Kalau gimmick itu belum. Itu bisa jadi juara tuh di situ. Iya, karena mungkin ngomonginnya apaan? Gue ngomongin orang tua kayaknya. Orang tua. Lu inget lagi deh, gue tungguin nih. Apaan? Orang tua, Cing. Hah? Ngomongin orang tua. Orang tua gue banyak gitu. Hah? Orang tua lo banyak? Iya. Maksudnya? Orang tua gue jadi emak bapak gue tuh cerai. Lalu tuh bapak gue nikah lagi, emak gue nikah lagi. Lalu tuh bapak tiri gue meninggal, emak gue nikah lagi. Itu jadi bapak gue 3, emak gue 2. 3-2? Iya. Menang MU. Iya. Nah, terus jadi gimmick-gimmick begitu. Yang kemarin yang di Suci, itu dari mana ininya? Inspirasinya? Inspirasi awal itu dari ini. Materi gue yang emak gue stroke. Jadi gak ada tapi kan di Suci malu stroke? Gak ada, emang itu tuh buat off air doang, Cing. Soalnya ngeblu gitu lah. Ngeblu. Soalnya gue ini bawa dildo sama lingerie gitu kan. Kalau emak gue stroke, dari situ tuh mulai gue pakai gimmick gitu, kayak properti kan. Dari situ gue merasa lebih lucu nih pakai properti gimmick gini nih, unik lah gitu mungkin. Dari situ keterusan dari situ, Cing. Udah berapa lama tuh? Apanya? Pakai gimmick-gimmick gitu? Dari gimmick tuh kayaknya udah ada 2 tahun deh gue bawain materi itu. Jadi kan gue di Sukabumi materi itu tuh open mic tuh, kayak materi itu pecah mulu, kena mulu. Akhirnya mungkin gue terjebak tuh, biaran gue ke Jakarta open mic keliling, gue bawain materi itu mulu. Lomba apa open mic sini keliling, bawain itu, pecah mulu tuh. Pecah terus. Dari situ mungkin gue nggak mau keluar dari zona gimmick, nyaman. ya zona nyaman. Jadi apa tuh kalau bikin materi, pakai gimmick gitu. Jadi ya akhirnya kejebak ya? Akhirnya kejebak di situ.
Tapi nyaman loh. Nyaman. Kejebak tapi nyaman. Tapi nyaman sih ujung-ujungnya. Iya. Tapi akhirnya kepleset gara-gara gimmick juga. Gara-gara gimmick juga. Padahal Radit udah ngingetin berkali-kali ya. Iya. Lo dengerin gak sih kalau misalnya Radit ngomong gitu? Dengerin sih. Nah, tapi nggak lo pikirin. Cuman ini apa? Gue tuh kepikiran kayak nanti gue tuh mikirnya kalau gue tanpa gimmick tuh kayak mungkin ada kayak Gautama tanpa tebak-tebakan. Gue iya. Gue mikirnya gitu. Salahnya ya. Padahal mah emang kata Bang Radit kan bisa kalau verbal tuh gue kali 2, kalau gimmick gue bagi 2. Bagi 2 mikirnya gitu. Mikirnya gitu. Cuman enggak, gue bagi rata nih. Gimmicknya kali 2 juga. Ini kali 2. Pusing lo. Pusing. Lo bener emang kalau begitu lo mikirin nih gue gimmicknya apa gitu. Iya. Lo pikirin. Iya. Apa gitu yang bisa gue gimmickin gitu. Terus sampai kemarin bagi-bagi sempak itu kepikiran apa? Kepikirannya? Kepikiran itu kan gue suka dikerjain tuh sama Yono, Gautama Maduit. Kan tiap abis manggung dipelorotin mulu karena gue jarang pakai sempak. Nah udah tuh dari situ gue ditantang Mas Yono sama yang lainnya. Coba lo bikin ini story, minta ke orang-orang, kalau ke followers lu minta sempak. Kalau ada yang ngasih, kita sujud, kita nggak bakal gangguin lu lagi. Ya udah tuh kata gue nggak mau digangguin lagi kan. Gue bikin, minta dong sempak. Gue belum pakai sempak dari hari Senin, Arjen. Malam, gue uploadnya malam, nggak ada yang balas. Pas paginya ada 5 orang ngirim. Kemana ngirimnya? Ke hotel itu, ke karantina. Jadi sempak semua itu ke karantina pada nerima di lobi itu. Gue kasih kan nih sempak deh, ada yang ngasih langsung. Okay. Makanya pada bikin story saya kagum, Geral gitu-gitu. Mas Yono. Satu orang ngirim berapa? Satu orang ngirim 3 pieces. Satu kotak ya? Satu kotak. Iya. Kali 5, 15. 15. Lo seminggu pakai 2. Seminggu 2. Seminggu lo berapa kali pakai sempak? Nggak pakai. Si goblok nggak pakai. Berarti nggak dipakai-pakai. Emang nggak dipakai. Gue jarang sih gue. Iya. Gue betah ya. Emang nggak gesek-gesekannya nggak? Hah? Nggak. Emang udah kebiasa, nyaman jadi. Pakai resleting nggak pernah kejepit lo? Enggak. Bulu-bulunya? Hah? Bulu-bulunya nggak pernah kejepit? Kan bisa cing begini dulu, set gitu. Begini dulu. Tarik dulu. Tarik gitu. Iya. Jadi ini. Emang aneh ya lo ya. Tapi lo pernah, maksudnya lo pernah stand up yang memang cuman pakai verbal aja pernah kan? Pernah cing. Yang tanpa gimmick. Palingan act out. Act out. Act out ada memang. Act out ada. Awal-awal stand up gitu. Awal-awal gabung stand up setahun 2 tahun lah. Waktu yang audisi tuh, lo bawain apa sih? Pernah? Audisi itu, gue bawain yang gue benci orang mental miskin. Sama nama gue. Pas audisi. Tapi kalau yang audisi Semarang, itu audisi ini, Golden. Kalau audisi Silver, gue ini bawain... oh iya sama. Mau materi Golden juga. Cuman gue bawa biola. Bawa biola aja bang, biar ini kan. Pas yang Golden bawa apa lo? Nggak ada. Karena gue dibilang Bang Rigen katanya, Radit tuh nggak suka biola gitu-gitu, gimmick gitu. Gak suka biola. Nggak suka gimmick. Nggak suka gimmick. Oh yaudah lah, jadi bawa kata gue. Udah nggak gue bawa akhirnya. Cari yang terdekat, Radit kan yang terdekat katanya. Ya udah gue ceritain yang itu aja, yang Golden. Bisa sama dia ya? Apanya? Kalau nyari-nyari yang terdekat, lo bikin apa namanya, konsentrasi ke verbal, ke tulisan. Bisa sih, bisa dikit-dikit lah. Ya bisa lah, orang lo udah masuk final suci. Iya. Kali 2-nya lo yang salah ya, lo kali 2, dua-duanya lo kali 2. Kali 2. Pusing. Iya. Nah terus sekarang ngapain lo? Setelah close mic. Setelah close mic. Dia close mic.
Terus dia mengkarantina diri sendiri di hotel, dia check-in sendiri. Terus ngapain lo di hotel itu? Mandi aja, mandi shower berjam-jam. Menikmati proses sih. Menikmati proses. Iya. Maksudnya proses apa? Proses ini apa sedihnya. Oh, Sedih. menikmati kegagalannya. Kegagalannya. Berapa lama lo merasa sedih? Ya. Sampai sekarang. Baru close mic kemarin langsung diajak ke sini lagi. Ini hari apa sih? Jumat, cing. Jumat. Lo kan Rabu. Rabu. Kamis lo di mana? Di itu karantina. Masih di hotelnya. Masih di itu. Hotelnya Kompas masih. Mm. Terus hari Kamis malam ini tadi nih di mana? Di tadi Tadi malam. iya masih di itu hotel. Hotel mana? Masih itu karantina. Karantina. Iya. Tidur aja gue seharian tidur. Mandi. Menyendiri dulu sih. Gak ada ini, gak ada anak-anak. Nggak ada. Pada nggak tahu gue masih di karantina. Pulang ya? Ada pulang. Jadi lo sendirian. Sendiri sih. Tidur aja gua. Oh ini rasanya kegagalan, Bonar. Gue merasakan. Ini rasanya close mic. Begitu kan lo kan berdua sama Chris nih. Iya. Berdua sama Chris. Lo masih ada keyakinan gak lo bakal bisa ngelewatin Chris? Tadinya enggak, Cing. Ah. Gue tuh emang udah ini mah ikhlas aja lah, udah pasrah. Karena gue mikirnya, wah, yang pertama gue kayak fatal banget itu. Kayak Bang Radit aja sampai komen gitu. Nah ini mah udah ikhlas nih, emang udah waktunya kayak gue kata gue. Udah gue tampil, pas terakhir kita lihat nilai set beda 20 lah kata gue. Dikit kan? Beda tipis. Itu kan ada berapa orang tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya juri ya? Iya. Cuman beda, mau satu juri 4 poin doang berarti Iya. sama si Chris. Berarti sebenarnya masih ada harapan ya kalau lo yang kedua tampilnya lebih lepas. Iya. Yang kedua memang lo gugup banget. Yang kedua enggak, emang udah ini gue Yang kedua memang udah lepas begitu aja. lepas gitu Jing. Udah ikhlas aja, komedi ikhlas Jing. Iya. Komedi saya tidak apa-apa kalau sampai hari ini. Udah jadi kan gue ngomongin itu kan. Ya saya mau happy aja Bang. Karena udah dapet komentar negatif mah udah pasrah. Iya, Apalagi udah dapet doa dari disuruh. Komen. Iya. Sama Komeng suruh doa aja. Pokoknya kalau peserta udah disuruh doa sama Bang Komeng kan udah pasti. Emang iya ya? Iya, tiap ini. Aldi waktu itu siapa lagi? Jerry apa pernah? Iya. Kalau disuruh doa tuh ya udah lu doa aja hari ini gitu udah. Wah, udah pasti. Kalau kata Aldi yang kemarin no debat, hari ini close mic. Lo udah pernah no debat belum? Belum Jing, gue kesel itu makanya. Tapi lo langsung dapat kaos itu no debat. Makasih Jing. Iya. Dapet kaos. Finalis itu ya. Kaos finalis lo mana? Di kosan Jing. Emang lo kos di mana sih? Di Mampang. Emang udah lama kos di Mampang atau pas lagi suci aja? Lagi suci aja baru 2 bulanan. Kok bisa ke Mampang lo? Tahu di situ dari? Ada teman gue di situ yang ini editornya Panji, ada si Adit. Dari situ teman gue pas ini yang lomba kampus. Iya, yang ngajak lo stand up juga? Bukan, beda lagi. Oh, beda lagi. Jadi dari ini kan di Sukabumi, lombanya di Sukabumi. Terus ada lomba lagi di pusat, di 2 tahap Jing. Di pusat ini teman gue ini yang menang itu. Si Adit ini yang menang juara satunya pusatnya. Dia tuh udah kesini ke Jakarta duluan jadi editor Panji. Oke. Udah tuh gua calling dia, ada tempat kosan gak? Ada di tempatku gitu ya. Situ aku. Iya. Tadi gue belum kenal sama Ilham sama yang lain-lain, jadi belum ini kan. Belum, kalau udah kenal Ilham mungkin gua ke kosan Ilham. Oh, mau finalis ini juga lo banyak yang baru kenal? Tahu, cuman mereka nggak kenal gua mungkin. Gua tahu doang. Komik daerah kan susah di sini. Tapi kalau misalnya lo kan masuk lo ke Bogor kan, akhirnya sering stand up Bogor nggak? Jarang nih. Nah terus sama Jawi, nama ini tuh lo di mana kenalnya? Kenal Sama itu si Jupri. di ini Cing, di Markicap.
Oh, lo memang masuk situ? Iya, kalau di sini gue gabungnya ke UIN. Oh, UIN. Stand up UIN. Oh, di stand up UIN. Iya. Kenapa lo stand up UIN? Lo anak UIN juga? Enggak. Kuliah? Enggak. Gue emang UIN tuh kan jadi dari mana-mana cing, stand up UIN tuh. Jadi bisa gabung ke situ. Jadi emang tempat nongkrong. Oh, kalau UIN itu bukan cuma mahasiswanya aja yang ini? Bukan. Oh. Emang dari mana-mana stand up. Ciledug ada, stand up Tangerang ada, Tangsel. Semua ke situ. Nongkrong gitu, tempat nongkrong gitu. Maksud gue lo kenapa ke komunitas itu gitu? Karena gue seringnya di situ sekarang. Apalagi gue kan ini dulu kombut ke Bang Zawin, ke Bang Jupri. Jadi makanya gue di situ masuknya tuh. Selama suci ini gitu. Oh, ini hanya di selama suci ini? Iya, kemarin-kemarin. Kenapa gue bisa ke UIN tuh karena pertama tuh kan gue ikut LKS tuh, Liga Komunitas. Itu gue bawa materi dildo, materi terus pakai lingerie gitu. Yang jurinya Bang Zawin. Ya udah kan dari situ gue tampil, pas kelar diomongin sama Bang Zawin. Lu katanya kalau mau panjang, mau serius di stand up, pakai materi clean lu, banyakin gitu-gitu. Karena kalau buat kompetisi buat serius kan harus clean. Clean ya benar. Gak bisa begini. Kalau begini tuh kan katanya nge-cheat katanya tuh. Nge-cheat karena memang blue dan agama tuh mudah ketawain. Mudah ketawain. Yang susah tuh emang materi clean kan. Makanya tuh, oh iya bang, gue diomongin gitu. Nah, dari situ gue mikir tuh materi clean apa yang terdekat dari gue. Terus gue juga katanya nggak punya persona gitu. Terus kalau di stand up kata Bang Zawin tuh 1 sampai 10 gue tuh baru 4. Makanya dari situ wah, masih jauh nih kata gue. Situ gue mikir lagi apa ya. Mau nyari pesona baru gue tarik tuh. Oh, pesona ini belum ada nih kata gue. Pesona apa? Yang jadi ini orang Pahe Songong gitu. Crazy Rich. Iya. Nah, udah tuh orang kan gitu pesona datang karena gue miskin dan gue tukang ojek gitu-gitu. Udah tuh dari situ baru tuh gue nyari materi clean apa. Karena gue udah sering main gimmick, jadi gue cari nih gimmick apa nih bisa gue gimmickin. Dari situ tuh mulai tuh pakai properti. Makanya pas gue audisi ke Semarang bawa biola. Bawa biola itu. Lo ngapain ke Semarang? Audisi? Iya, makanya pertimbangan apa lo audisi di Semarang? Pertimbangan gimana maksudnya? Maksudnya kenapa jauh-jauh ke Semarang? Kan di Jakarta bakal ada. Di mana lagi tuh yang deket? Di ini. Bandung. Bandung nggak ada. Nggak ada. Karena ini Jing, kita nyari peluang yang di mana kita bisa masuk nih. Oke. Peluang yang lebih gede di mana nih? Kalau di Jakarta ini kan udah banyak saingannya. Dan komik-komik Jabodetabek juga ngerasa, di Jakarta ini berat nih gitu. Soalnya kan banyak yang lucu-lucu tuh. Takutnya lucu-lucu standarnya tinggi kan, kita nggak nyampe standar nggak masuk gitu. Iya. Makanya kita ngejar keluar. Ke Semarang. Iya. Semarang tuh masuk. Dari Semarang kan gua Duik tuh. Yang dari Semarang. Audisi Semarang. 2 orang itu aja? Iya. Enggak, banyak. Cuman yang bisa sampai masuk show ini gua sama Duik. Yang dari Semarang. Strategi itu lo mikirin sendiri apa diajarin? Mikir sendiri. Emang di Jakarta tuh kan pasti banyak dan berat, Cing. Sekarang kan di Jakarta dibatasin 500 ya kemarin. Sebelum-sebelumnya itu sampai ribuan. Sampai kadang audisi itu sampai jam 2 jam 3 kadang kelar tuh. Makanya dari situ pengalaman itu kata gua, capek nih Jakarta, kejar keluar. Dan berhasil untungnya. Iya. Lo optimis gak sama karir lo di stand up nih? Optimis sih kalau sekarang. Iya. Kemarin enggak. Kemarin enggak malah? Enggak. Karena emang ya itu materi cuman gitu-gitu doang kan, materi dildo offer gitu. Susah kan kalau mau buat industri gitu kan. Sekarang udah terlatih setiap minggu bikin materi baru. Satu set 5 menit, ada yang 2 set. Gitu, ada yang 2 kali tampil gitu. Jadi udah terlatih lah bikin materi sekarang. Udah terlatih, cuman gue masih belum bisa ngebiasain, jadi kayaknya masih kaget aja gitu. Ya biasanya bikin materi itu kan gue kemana-mana bawain materi itu mulu deh. Nulis apa mungkin nulis cuman jarang gitu. Tiba-tiba masuk suci gue harus seminggu sekali gitu. Jadi masih agak kaget juga, belum bisa ngebiasain tuh.
Karena gua kan jarang nulis, terus juga bukan lebih ke penulisan, main properti gitu-gitu. Kalau duit yang lain maksudnya kan emang penulisan mulu gitu. Jadi udah biasa. Tapi paling nggak lo dipaksa berpikir. Iya, dipaksa berpikir, iya. Iya kan? Iya, Lo itu. nyari gimmick juga kan lo harus mikir. Iya, itu dia. Akan lo tulis juga. Iya. Tinggal skala prioritasnya aja yang Radit bilang. Lo kurangin yang ini, coba energi berpikir lo untuk cari yang lain gitu. Bisa sebenarnya berarti. Iya, bisa. Iya. Nah, selama yang lo sambil stand up lo ngapain selain kuliah? Kerja pernah? Ini jualan soto gua. Jualan soto itu di mana sih? Di Sukabumi, Cing. Soto apaan? Soto Bogor. Kok di Sukabumi? Ya kan gue tinggal di Sukabumi. Oh iya, boleh ya. Boleh ya. Situ, boleh. Soto Bogor jualan di Sukabumi boleh ya? Boleh. Iya. Itu sih emang lo ini keturunan penjual soto? Nggak ada, Cing. Emang nggak ada yang jual makanan gitu, nggak ada di keluarga gue. Terus lo? Jadi ceritanya gue lagi di jalan. Lagi di jalan, set kan gue liat di pinggir jalan ada jualan soto. Gue mampir tuh, gue makan, set enak ini. Belum ada di waktu itu di kabupatennya lah itu. Di kotanya belum ada. Belum ada yang seenak ini kata gue pengen buka di kotanya. Dan dari situ gue pengen minta resep nggak dikasih sama dia. Jadi gue ngambil bahan aja ke dia, gue jual di tempat gue. Lo ngambil bahan yang yang di kabupaten itu? Iya. Setiap hari? Setiap hari. Bolak balik jadi tiap hari. Jauh gak? Setengah jam lah. Oh, nggak terlalu jauh ya. Nah terus lo yang ngeraciknya? Iya, baru bumbu apa gitu motong semua gua baru. Gerobak segala macam dari mana itu lo? Nyari tempat ini segala macam? Di tempat ya itu gua survei. Tadinya ini mepet kan nyari tempat tuh. Gua kan udah bingung nyari tempat tuh. Jadi gue pengen cepet-cepet. Yang penting buka dulu, Ci. Yang penting buka dulu. Wah ini aja lah, adalah tempat ini kosong. Tempatnya itu ternyata nggak strategis, jelek banget, Cing. Jadi pas banget belokan, Cing. Belokan terus jalur cepet, Cing. Jadi iya, jadi orang lewat tuh nggak kelihatan soto gue tuh. Orang lewat udah lewat nggak kelihatan, jadi dikira ada soto apa. Jadi ya itu jadi lama-lama sepi. Bangkrut, berhenti. Nggak bangkrut sih, gara-gara gue ikut Suci nih jadi ini. Oh jadi sebelum lo Suci ini lo masih jualan soto? Udah enggak sih, udah 2 bulan apa 3 bulan. Udah nggak jualan lagi. Udah malas aja. Emang nggak laku? Emang enak sih enak bang, ada pelanggan ada, cuman karena mungkin tempatnya sih. Tempatnya. Gue awal jualan kan udah optimis nih, gue bisa nih, ini bakal rame nih. Bahkan sebelum baru sebulan gue jualan nih, bulan depannya udah bikin gerobak lagi. Mau buka cabang gitu? Buka cabang. Orang kan laku dulu, Bang. Iya. Berkembang dulu, Cing. Ini mah langsung bikin gerobak. Nah duitnya dari mana itu bikin gerobak segala macem? Ada gue minjem modal ke bapak gue, ke temen ada. Oh, emang minjem modal. Berapa lama jadi jualan? 4 bulan. 4 bulan termasuk lama loh kalau dijalanin. Kalau disebutin emang cepet, 4 bulan kali 30 udah 120 hari. Iya. Balik modal gak? Alhamdulillah balik modal bannya doang. Goblok. Gerobak dikemanain sekarang? Nangkring aja, Cing. Berdebu sekarang. Dia aja di situ. Ya iyalah dia, maksudnya mau di jalan sendiri bannya. Dia gue diemin di situ, gue lewat berdebu bodo amat. Rusak. Kenapa lo pilih tempat yang jalan begitu? Karena pertimbangan lo apaan? Tadinya ada tempat yang strategis sih. Cuman udah keduluan orang. Yang di dekat rumah gue itu. Udah keduluan orang, jadi ya udah gue nyari yang ada di dekat situ. Yang ada di dekat situ ya cuman itu yang dekat belokan, pas belokan. Pas belokan gue buka aja lah, yang penting buka dulu. Emang orang nggak ada yang buka di situ karena pas belokan. Iya. Nah lo buka di situ. Iya. Gokil emang. Iya. Ada nggak di samping lo yang jualan? Nggak ada. Lo sendiri emang di belokan itu? Ada ini doang, bengkel Vespa. Bengkel. Iya, sebelahnya. Kalau bengkel kan memang orang niat mau ke bengkel. Iya, mau ke bengkel. Jadi bakal berhenti mau ada di mana aja.
Kalau soto kan lagi jalan, Lagi ada jalan, soto nih makan terus makan. Cuman pas orang lihat ada soto, belok kan. Udah belok, udah Lurus lagi. udah jauh. Emang gitu rata-rata gue ngeliat orang mau belok. Kan rame tuh kadang Iya. jalan jalur cepat kan. Belok susah, lanjut lagi lah gitu. Kalau yang beli orang yang jalan atau orang bengkel situ orang atau yang kerja-kerja deket situ? Kerja-kerja deket situ ada. Terus yang tahu, gue kan suka bikin iklan-iklan gitu di Instagram tuh, iklanin soto tuh. Yang tahu dari situ ada tuh kadang. Dari situ. Lo mau terusin gak nih nanti? Capek cing, Capek ya kerja gitu ya? kuliner capek tuh. Gue kan, Kan tinggal ngambil, nggak masak lo. tapi capek karena Capek apanya? sepi kali ya. Jadi nungguin ya gitu cing. Nggak ada. Sehari berapaan itu yang mangkok-mangkok? Sehari tuh cuman gue porsi 15 porsi. 15 mangkok cing habis. Habis? Habis itu 15 mangkok doang. Gue bawa ininya itu apa? Belinya berapa lo? Belinya. Belinya berapa ini? Bahannya butuh berapa Bahannya porsi? tuh segitu Untuk 15? untuk 15 porsi. Tapi habis tiap hari? Kadang enggak. Kadang bisa kadang 10 porsi doang, kadang 12 porsi. Makanya itu. Kocak ya? Gue kan nggak tahu ilmu Dagang. nggak tahu gitu-gitu. Terus juga keluarga gue nggak ada yang background kuliner dagang gitu. Jadi ya itu jadi kelabakan, gue nggak tahu. Pas masuk TV, keluarga gimana? Ininya, responnya? Pada ini sih seneng, pada support. Sekarang udah masuk TV, jadi artis. Padahal mah biasa saja. Padahal sebenarnya kalau di ini pendiam atau memang petakilan sih? Apanya sih? Di kehidupan sehari-hari? Kehidupan sehari-hari kalau yang nggak kenal pendiam gue. Kalau udah kenal tuh baru. Kadang kan kalau nggak kenal gue segan gitu cing. Iya. Segan. Jadi nggak enakan gue tuh kayak kalau kata Bang Zawin gue tuh inferior. Inferior? Iya. Inferior itu artinya yang? Yang nggak enakan orang itu. Iya. Jadi kalau ada ini lo bagian, udah gue di... Iya. Kenapa itu lo kayak begitu? Kenapa ya? Karena nggak enakan aja kayaknya cing. Nggak mau ini misalkan ada orang ngantri, oh yaudah duluan aja mas apa gitu. Lo gitu? Iya. Karena Nggak enakan. walaupun sama-sama lo perlu. Iya. Lo kan ngantri juga bukan Iya. cuma buat ngisi waktu kan? Iya. Maksudnya ada keperluan Nggak gitu. perlu ada. Terus ada orang yang nyelak, lo diem. Iya. Kalau nyelak sih enggak sih. Kadang gue persilahkan malah. Pak duluan pak gitu. Kalau nyelak mah enggak. Nyelak mah kan pasti dia orang gitu. Ini mah gue, ayo bang duluan apa gitu. Karena lo yang nyelak? Enggak lah. Enggak bang. Iya. Jadi lo memang merasa inferior, memang merasa? Merasa gue. Lo mau kan itu harus diperbaiki tuh. Iya, kata jelek mental. Iya. Katanya kan, makanya kalau di stand up ini kan kita harus memang misalnya ada senior apa kita ngobrol, tanya Iya, gitu kan. iya. Jangan diem gak enakan gitu. Iya. Emang lagi memperbaiki itu gue. Yang lo dapat dari stand up buat perkembangan mental lo, perkembangan hidup lo tuh apa? Selain uang ya nanti Iya. akan dapat, tapi ya lo ngerasa masuk stand up tuh apa yang berubah dari hidup lo? Banyak sih cing, dari kayak attitude tuh. Attitude terus pengetahuan kita buat nulis terus belajar lagi kan nge-eksploitasi Explore. eksploitasi. Mengeksploitasi ya. Eksploitasi diri jadi lebih berkembang, lebih maju gitu. Terus lagi punya circle kan teman-teman yang sepaham lah gitu tentang komedi gitu kan. Itu sih yang gue dapet. Seru lah di dunia stand up tuh, ketemu orang-orang yang unik-unik menurut gue tuh, yang kayak di keseharian tuh nggak bakal nemu gitu orang kayak gitu. Yang orang tuanya kayak Ilham anak pungut gitu-gitu kan. Iya. Terus ada lagi yang orang cacat tapi berdamai gitu, berdamai dengan dirinya. Makanya gue seneng di stand up nih gini. Kayak seneng gue di stand up tuh gitu. Iya.
Ini inferior lo ada sedikit terbaiki nggak sama komunitas stand up? Iya terbaik. Gue inferior itu kayak gara-gara di stand up ini bang. Cing. Gara-gara ketemu seniornya apa gitu bang. Iya. Karena segan lah mungkin. Segan. Jadi, Di stand up hutan ya lu itu ya. Stand up hutan katanya lo juga. Kabur dipanggil. Iya bang. Iya itu makanya. Kenapa Segan. kabur? Bukan kabur, waktu itu disuruh tampil. Suruh tampil pas opening. Gua bingung bawain materi apa tuh. Akhirnya gua ke belakang dulu. Ngambil. Pakai lingerie. Lo bawa? Emang itu tuh ke bawah mulu di tas, Cing. Jadi gua bawa tas. Tas lo sekarang lo bawa nyelingiri? Enggak, sekarang enggak. Ada di kosan. Emang ke bawah mulu. Jadi pas kebetulan bawa nih gua pakai. Baru naik panggung. Lo kalau lagi di kosan suka pakai itu gak kalau tidur? Enggak loh, Cing. Kalau pakai kali. Sekali dong. sekali. Iya. Lo udah ada rencana belum nih? Abis ini lo mau ngapain itu? Kayak si Irfan, dia udah memutuskan untuk di Jakarta. Untuk di Jakarta dulu. Dia mau cari kesempatan. Kerja di apa aja lah, ngeroadmanin siapa aja. Supaya pergaulannya tambah, linknya tambah banyak. Lo ada rencana nggak? Ada sih paling ini sih. Stay pulang pergi dulu, paling seminggu sekali pulang Sukabumi paling. Emang lu Sukabumi ngapain? Ada apa? Ini apa? Jenguk ma gua tuh stroke ya. Iya. Oh karena masih harus ada yang rawat emang siapa? Ada adik gua sama ini ada asisten rumah tangga. Jadi yang dirawat di rumah itu, jadi gua makanya bisa di sini bisa lega lah gitu. Makanya paling seminggu sekali pulang beliin makan gitu-gitu. Paling itu doang. Ya itu rencana maksud gua rencana buat karir. Buat karir ini kalau paling di sini mau keliling open mic dulu, nyari materi gitu kan. Karena setelah suci kan katanya itu ini materi suci sama materi umum nanti tuh beda sih. Beda, materi iya, suci tuh nggak bisa kita bawain lagi ke umum. Betul, karena konteksnya udah nggak ada. Konteksnya nggak ada, udah beda gitu. Udah beda benar. Makanya harus kayaknya mulai dari nol lagi kan. Iya. Tapi nama lo udah ada sekarang. Udah punya modal dikenal orang. Iya. Iya. Nah, lo mau ngapain tuh keliling open mic tuh, lo mau kemana? Ntar penghidupan lo dari mana? Maksud gue. Kalau lo open mic doang kan nggak dapat duit. Iya. Ngapain? Apa kira-kira? Belum tahu juga. Jualan soto di sini. Ini udah banyak sih ya. Udah banyak sih. Udah banyak kalau contoh. Tapi yang enak kan makanan kan enak atau enggak itu doang ininya. Kayak Irfan nih, gua untuk cari uang, gua roadmanin orang dah nggak apa-apa. Yang penting gua bisa hidup, link juga nambah. Atau ada yang bikin konten, siapa tahu nanti dapat endorse gitu. Nah, lo belum ada rencana? Belum ada. Paling nanti berharap dapat job dari manajemen aja sering. Dari Kompas ya? Iya, dari Kompas. Karena udah kontrak memang. Udah kontrak memang. Berapa lama? Katanya 3 tahun. Udah tanda tangan belum? Udah. Dan lo nggak lihat berapa lamanya? Nggak baca kucing. Langsung tanda tangan aja. Langsung tanda tangan. Sudah. Ntar isi kontraknya lu suruh ngapain lo? Enggak, tapi bener lah, mudah-mudahan jobnya banyak. Kawin deh. Iya. Kalau keliling open mic, kalau mau ke komunitas ini, lo akan masuk komunitas mana? Tetap di UIN? Tetap di UIN, mungkin gabung di UIN. Memang udah nyaman di situ? Iya, di situ. Kalau ke Jakbar lo udah suka main? Jakbar suka waktu itu dulu tuh. Sebelum pandemi apa tuh? Belum pandemi sering tuh situ. Kalau sekarang lagi belum ke Jakbar lagi bang. Di Suci ini selama di Suci juga belum? Belum ke Jakbar. Kalau open mic di mana sih Suci? Suci open mic di Comika. Comika? Cuma di situ aja? Iya, tiap Senin malamnya. Udah tuh paling kalau di luar tuh gue ke Cikarang tuh, ke Depok open mic paling. Itu kalau di luar Jakut. Jakut paling. Jakbar kan banyak. Di situ, Terus nah
itu lagi tuh gue ngeri lagi cing. Apa ya, banyak senior situ. Dah, terus lo segan inferior itu. Iya, lalu di Jakbar kan komik-komik gede, komik senior semua di situ nongkrong itu. Tapi kalau gue denger Pak, sangat welcome gitu, Ral. Iya emang welcome. Siapapun yang datang gitu. Iya. Ya, cuman memang ada lingkungannya memang keras gitu Iya. katanya. Cuman guanya aja gitu yang nggak berani nih gue gitu, segan gue gitu. Ke Cost the Rate misalnya. Ke Cost the Rate pernah waktu itu. Kemarin juga ke Cost the Rate gue. Yang pas sebelum show ini kan udah pusing banget tuh. Basiono sama Gautama di Cost the Rate. Di Cost the Rate kan lagi minta kombut juga kan sama anak-anak Cost the Rate tuh. Gue telepon Masiono, gue nelpon Masiono di mana? Di Cost the Rate. Sini Ral, mau ditolongin nggak? Oh boleh mas. Baru gue Cost the Rate tuh. Cost the Rate tuh baru tuh yang kombut lagi. Gue kepikiran lagu India gitu. Lagu India, style ini tuh. Nah di situ tuh kepikiran lagu India, baru kepikiran lagu yang tung gitu itu. Akhirnya tuh gue udah boleh lah ini. Makanya gue tampil joget pakai lagu itu. Selama 30 kelamaan. Jadinya gitu, penonton hening. Penonton bingung ngeliatin saya ngapain. Iya. Ya, kalau belum lihat, lo lihat di tayangannya di Kompas TV deh. Iya. Kalau nggak diedit ya, kalau itu nggak diedit, kalau nggak edit dong Kompas. Iya. Cuman kalau diedit jadi aneh ntar orang Jadi komennya, aneh. karena banyak yang komenin depan itu. Oh iya benar. Hampir semuanya komenin yang depan itu emang fatal juri. ya. Iya jurinya. Padahal yang Derang-dang nih apa? Yang gimana? Yang lo dibilang mirip? Ini Dur Dir Die. Yang itu, yang Dora Dir Die, Dur Dir Die, Dur Dir. Padahal lucu, kenapa sih itu kalau dalemin? Padahal itu lucu banget dah. Kalau gue ya. Iya. Gue dalemin sih cing, cuman dalemin segitu doang dalam itu, nggak dalam-dalam banget jadinya tuh. Gue dalemin lagi kan, gue bahas ke ini tuh ada lirik aslinya. Gue udah hafalin tuh lirik aslinya tuh begini, oh gini, nyanyi gue kan nyanyi. Pas tampil salah lirik lagi, lupa gue liriknya, jadi bingung. Padahal lucu banget. Ya mungkin karena lo udah, yang kedua tuh udah, ya kayak udah ya ikhlas aja udah mau ini ya. Udah ikhlas aja. Udah ikhlas, terus di depannya pakai ada trouble. Iya, ada trouble. Emang udah ikhlas aja ini mah. Udah begini mah. Sayang lo beneran. Iya. Sayang, padahal selama perjalanan dari awal sampai 5 besar itu lo ada aja gitu idenya yang bisa bikin lo bertahan gitu. Iya. Keselnya tuh ya itu, gue tuh di Suci ini belum dapat no debat, belum dapat poin tertinggi. Cuman dapat suruh doa doang. Iya, suruh doa dapat. Kemarin hampir poin tertinggi yang pas malam ini tampil nanti. Malam ini tampil lo bakal harusnya poin tertinggi, cuman enggak, jadi Chris yang poin tertinggi. Beda berapa? Atau beda tipis katanya, berapa poin doang. Gue nyesel, aduh peluang gue kayak cuman ini doang bisa poin tertinggi. Itu yang pas lagi apa sih? Oh, yang nggak ada ini, yang nggak ada yang close mic itu ya? Iya, yang ada. Yang dapat hadiah. Iya, itu. Ini kan semua penampil lucu-lucu semua. Iya. Happy tuh tampil itu. Tampil happy, nggak ada beban. Karena udah tahu ya. Udah tahu nggak bakal close mic ya. Close mic ya. Nggak bakal close mic. Makanya happy semua itu. Lo kalau mau tampil lo deg-degan ya sih? Tiap tampil tuh ini pasti deg-degan sih. Deg-degan apa? Kalau gue tuh nampar pipi biasa tuh, biar nggak deg-degan tuh. Nampar pipi siapa? Pipi gua. Oh, pipi lo sendiri ya. Ditamparin nggak? Mas Yono kan namparin. Mas tampar mas. Baru tampil tuh. Karena grogi itu. Karena nervous ya. Nervous biasanya, deg-degan apa kan. Biar lepas dulu, hilang, udah tuh baru tampil. Kadang yang bikin gua nggak nervous lagi tuh ya ice breakingnya itu, cing, yang kadang
gue salto terus Iya. gue kayang, pokoknya 2 detik awal lah opening gitu. Gitu dapat gear lo langsung lepas Iya, semuanya ini. baru dari situ mulai. Pernah nggak sih lo begitu awal nggak dapet ketawa? Kayaknya enggak deh, Enggak ya, cuman yang nari ya. nari doang. Yang ini yang opening gue paling ini kayaknya. Iya, iya. Yang aneh gitu. Yang di pertama kan yang nge-vlog kan, Iya, nge-vlog aja udah pada ketawa banget ya. iya, nge-vlog tuh aman. Eh, Pas nari ini, ah, kok gitu. tapi nggak usah disesali lah. Iya, Sesalin sih sebenarnya ya. biar jadi ini kan pembelajaran. Pembelajaran ya. Iya, Iya. Galau di hotel sehari. Tapi kalau iya, karena lo tahu cuman ya ternyata cuma beda dikit. iya. Gue kira bakal jomplang. Ah, Gue kira bedanya 100 poin. Pas lihat, ya 20. padahal kalau lo bener dikit aja deh, maksudnya ada semangat di yang show keduanya gitu ya, Iya, mungkin bisa ya. mungkin bisa tuh gue nambah 1-2 punchline gitu kan. Ah, Taunya beda dikit. Makanya gue diem di hotel aja, gue merenung. Ternyata bisa ini. Walah gitu. Salah emang sih gue. lo nangis gak? Hah? Nangis gak? Dikit. Di hotel pas sendiri Kayaknya nangis ya? tiap close break pada nangis sih. Pada nangis ya? Pada nangis tiap close break. Gue nangis sehari istilah nikmatin kegagalan. Udah bangkit lagi. Sekarang lo udah bangkit belum nih? Udah sih, Yakin? yakin. Karena emang gue juga ini sih mikirnya tuh gue di 5 besar ini kata gue cukup lah. Iya, target lo berapa sih? Lo ada target gak sih waktu Target masuk? gue paling 3 besar doang. Lo target lo? Iya, Tapi nggak kesampaian. gak kesampean. Tapi gue mikirnya lagi. Dikit lagi padahal. Iya. Tapi gue mikirnya ngelihat gue udah mentok banget itu, Jing. Ah, Udah mentok banget materi, makanya sampai yang sempak tuh ke bawah gitu, ketulis sama gue. Udahlah bawa ini aja lah. Karena emang gak ada lagi gitu yang deket. karena yang kepikiran yang itu. Kepikiran yang gitu adanya tuh. Gue mikir, aduh nulis apa lagi nih, udah mentok, gue nggak bisa mikir lagi. Yang ada aja lah gitu. Jadi yang ada aja, bukan yang bagus atau yang Iya kak. mending. Itu memang karena lo nggak ada pilihan ya. Gak ada pilihan, gue bawa aja. Udah mentok, gue mikirnya, udahlah, cukup lah segini, mau besar kata gue. Iya, iya, iya. Kalau ada aja satu beat ini, lo bakal nggak pakai tuh yang sempak. Kalau ada alternatif. Iya, Oh. kalau ada tuh. Emang udah habis sama sekali di. Iya, ada alternatifnya, ada ada beat, cuman gue nggak yakin karena belum di open micin itu. Ah. Gue nggak yakin, gue tuh harus di open micin dulu sekali lah, baru yakin tuh atau gimana. Belum di open micin nggak yakin gue. Sempak tuh gue udah open micin dan Waktu open mic ketawa nggak orang? ketawa. Iya. Pas sempak. Man pas gua ngelempar sempak emang ini sih kurang. Ketawa memang kurang. Cuman pas ke panggung ya udah. Refleks itu refleks bang. Refleks itu. Iya, iya. Suka gitu gua refleks. Padahal tinggal nunjukin doang tuh. Iya, nunjukin udah tuh. Nunjukin saking banyaknya lo jadi lo Iya. bawa gitu ya. So, lempar. Ngelempar. Kayaknya kesalahan. Iya, 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 iya. Tapi mudah-mudahan jadi pembelajaran yang penting lah dalam hidup Gerald. Iya sih. Saprila. Saprilah. 1 April Tapi jam 5. jam 5. 5 malam atau 5 dini hari? Nah itu gua nggak tahu Jing. Lo nggak tahu? Gua nggak dikasih tahu. Pokoknya jam 5 dah gitu. Jam 5 kan. Dan lo nggak nanya juga? Nggak nanya. Iya, iya, iya. Coba gua. Oke lah kalau gitu Gerald, sehat terus. Iya, Mudah-mudahan masa depannya Makasih. cerah. Amin. Inferiornya juga bisa dikurangin lama-lama. Siap, Cing. Jadi lebih terbuka sama orang-orang Amin Jing. dan lebih gampang gaul sama yang lo anggap senior. Padahal ngobrol aja nggak apa-apa Iya. sebenarnya. Atau cuma segan aja Tapi masih. masih ada segannya ya. Iya, iya. Takut apa-apa. so asik gitu. Iya, Iya, takut so asik. Makanya gue nih. Takut ya? Iya. Iya, iya. Sebenarnya sih enggak sih. Iya. Soto Jakarta. Buka soto di Jakarta, Siap. tapi jangan dibelokkan. Jangan dibelokkan sih. Iya, buka soto jangan dibelokkan. Kalau perlu di jalan buntu lo bikin sekalian, Iya. jadi dia nggak bisa kemana-mana. Belok. Nggak ada yang belok ya. Terima kasih sekali lagi Gerard Siap, sudah Cing. hadir di sini. Mudah-mudahan cepat Sama-sama, Cing. pulihnya. Amin.
berhasil di stand up-nya, Amin. kaya raya. Amin. Ya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Oke, thank you Mantap. very much.